Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri din wa din. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'd. Nashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya ba'da. Jemaah yang Allah muliakan, alhamdulillah kita membuka majelis ini dengan memuji Allah Jalla wa Ala atas segala nikmat dan karunia yang Allah berikan dan Allah limpahkan kepada kita, sehingga pada kesempatan kali ini kita kembali bisa bersua di salah satu taman-taman surga. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza marartum bi riyadil jannati farta'u." Apabila kalian melewati taman-taman surga, maka singgahlah di taman tersebut. Pada saat bertanya, apa yang dimaksud dengan taman surga ya Rasulullah? Nabi SAW bersabda, "Riyadul Jannah, ahilakul dzikr." Majelis yang membuat kita mengingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Majelis ilmu, majelis halal dan haram. Itu yang dijelaskan para ulama seperti Al-Imam Atha bin Abi Rabah. Oleh karena itu, marilah kita bersyukur yang telah mempertemukan kita di majelis yang mulia ini, khususnya bersama karya besar buah karya Al-Imam besar Riyadhus Shalihin, buah karya Al-Imam Yahya bin Sharaf bin Murri An-Nawawi rahimahullahu ta'ala. Sebuah keberuntungan ketika dalam hidup kita bisa mengkaji sebuah karya yang direkomendasikan para ulama dan terbukti merubah peta dunia, merubah akhlak, merubah iman, merubah hubungan seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga Allah memberikan kita keberkahan dari majelis ini. Sebagaimana marilah kita meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar Allah memberikan kita ilmu yang bermanfaat, ilmu yang bukan hanya teori, ilmu yang bukan hanya retorika, tapi ilmu yang bisa kita manfaatkan dalam setiap detik kehidupan kita. Ketika kita ada masalah, ketika kita ada musibah, atau ketika kita mendapatkan nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa na'udzubika min ilmin la yanfa'. Marilah kita memperkuat syahadatain kita, tauhid kita, dan jaga diri kita dari kesyirikan. Dan perkuat lagi komitmen kita sebagai umat Nabi kita sallallahu alaihi wasallam dengan berittiba kepada beliau. Dan semoga salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi kita Muhammadin Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Jemaah yang Allah muliakan, kita sudah bersama hadis yang ke-9 pada pertemuan yang lalu dalam bab mujahadah, dan pada kesempatan kali ini kita akan masuk ke hadis yang ke-10. Hadis Anas bin Malik. Berkata Al-Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala, semoga Allah merahmati beliau, keluarga beliau, orang yang beliau cintai. Semoga Allah merahmati seluruh kaum muslimin dimanapun mereka berada. Menyampaikan an Anasin radhiyallahu ta'ala an, dari Anas radhiyallahu ta'ala anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yatba'ul mayyita thalatha, yang akan mengikuti mayit atau jenazah itu ada 3 kelompok. Ada 3 kelompok. Ahluhu, yang pertama keluarganya. Keluarganya akan mengantarkan mayit itu
yang kedua hartanya. Kalau dulu hamba sahaya ikut antar ke kubur, kalau sekarang mobilnya berangkat. Ada yang punya 2 atau 3 mobil, semua dikerahkan untuk mengantarkan si empunya ketika di dunia untuk sampai ke kuburannya dari rumah duka atau dari rumah sakit. Yang ketiga wa amalu. Yang ketiga amalnya. Jadi keluarganya, lalu hartanya, dan yang ketiga amalnya. Sekali lagi ingat terus, keluarga, kerabat, sahabat. Mereka akan luangkan waktu, mereka akan liburkan kerjaan mereka, mereka akan izin ke bos mereka atau kantor mereka untuk mengantarkan jenazah atau mayit ke kubur. Bahkan mereka berusaha pulang atau safar ketika ada di luar kota hanya untuk bertemu dan mengantarkan ke kubur. Kita dengar, belum dikubur masih menunggu kakaknya, belum dikubur masih menunggu anaknya flight jam 12 misalnya, belum dikubur masih menunggu orang tua lagi perjalanan. Itulah yang dikatakan Nabi SAW, dan kita rasakan dan kita lihat selama ini. Yang kedua hartanya dan amal perbuatannya. Lalu apa yang terjadi jemaah? Fayarji'u thnani wa yabqa wahid. Dari ketiga kelompok ini, dari ketiga pihak-pihak yang mengantarkan jenazah dan mayit ke kubur, ternyata nggak semua setia dan menetap di kubur bersama jenazah tersebut. Fayarji'u thnan, 2 dari mereka pulang, kata Nabi SAW. 2 dari mereka pulang. Wa yabqa wahid, dan yang setia, yang bertahan dan menemani si mayit dan jenazah di dalam kubur hanya satu pihak. Siapa mereka? Keluarganya, suaminya atau istrinya. Mari kita lanjutkan. Yarju ahluhu wa maluhu wa yabqa amaluhu. Ternyata yang pulang adalah keluarga dan harta, dan yang bertahan setia dan menemani kita di dalam kubur adalah amal perbuatan yang kita lakukan. Hadis sahih riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Hadirin yang Allah muliakan, hadis yang sangat-sangat penting untuk kita resapi, khususnya pada hari-hari ini. Ulama kita mengatakan hadis ini memberikan pelajaran kepada kita bahwa itulah hakikat kehidupan dunia. Kata para ulama seperti Al-Imam Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, itulah salah satu keanehan dunia dan menunjukkan kerendahan dunia. Yang mengantarkan dan meninggalkan Anda adalah orang-orang yang paling Anda cintai, dan mereka nggak ada yang mau sama Anda. Dan kalau mereka dibayar agar menemani jasad Anda, mereka nggak ada yang mau.
semua fana, semua sementara, semua nggak ada yang kekal di dunia. Begitu juga dengan harta yang kita perjuangkan, harta yang kita cari. Harta itu akan dibagi-bagikan sebagai harta waris dan tidak akan menemani kita dan tidak bisa membeli fasilitas. Dan kalau ada harta yang dimasukkan ke dalam kubur, itu pun juga nggak bermanfaat bagi kita. Oleh karena itu, kata para ulama ini menunjukkan betapa sementara dan semuanya dunia, dan betapa kerdilnya dunia. Hadirin Allah muliakan, pelajaran yang kedua yang bisa kita petik dari hadis ini, bahwa setiap kita dalam hidup ini selalu mencari pendamping setia, sahabat yang setia. Kita nggak akan bangun hubungan dan kita nggak akan korbankan waktu, kita nggak akan curahkan energi dan tenaga untuk seseorang jika kita tahu bahwa tahun depan dia akan mengkhianati kita. Kita nggak akan all out. Kita nggak akan habis-habisan, kita nggak akan perhatian sama seseorang, kita nggak akan berikan semua yang kita punya jika kita tahu 6 bulan kemudian dia akan khianati dan tinggalkan kita. Kalau itu konsep kita dalam berinteraksi di dunia, kalau coba kita pikirkan siapa yang setia sampai di alam kubur, siapa yang setia menemani kita, yang setia hanya amal, ya, yang setia hanya amal, yang setia hanya tauhid kita, iman kita, sholat kita, zikir kita, doa-doa yang kita panjatkan, kesabaran ketika kita ditimpa musibah, syukur ketika kita dikasih nikmat, itu akan setia. Istighfar ketika kita melakukan dosa, itu akan setia. Sujud, ruku, dan gerakan-gerakan sholat kita, itu akan setia. Akhlakul karimah, senyum kita, perbuatan baik kita ke orang, infak kita, sedekah kita, itu akan setia. Mereka yang gak akan tinggalkan kita di sebuah liang yang sangat kecil yang menakutkan. Mereka yang akan menemani kita. Oleh karena itu, pilihlah teman setia dari sekarang. Dan jangan tertipu jemaah sekalian. Jangan seperti orang-orang yang dicela oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang tidak beribadah, yang tidak beramal soleh, yang tidak mau berjuang di jalan Allah dengan alasan harta dan keluarga mereka. Allah berfirman tentang mereka dalam surat Al-Fatah ayat 11, syaghalatna amwaluna wa ahluna. Mereka beralasan bahwa harta kami dan keluarga kami menyibukkan kami. Diajak ibadah, ada aja alasannya. Ya keluarga lah, ya anak lah, ya
urusan inilah, ya bisnis lah, ya kerjaan. Jadi nggak ada sempat ibadah sama sekali. Ini tuh alasan zaman klasik, jemaah. Ini bukan alasan modern yang menunjukkan kecerdasan seseorang, yang menunjukkan sibuknya seseorang dengan dunia. Enggak, ini alasan klasik. Syagalat amwaluna wa ahluna. Dulu mereka juga berdalih demikian. Harta kami dan keluarga kami menyibukkan kami. Makanya Allah kan wanti-wanti jemaah dalam surat At-Taghabun ayat 14, inna min azwajikum wa auladikum aduwwan lakum fahdharuhum. Sesungguhnya istri kalian atau di antara istri kalian, anak-anak kalian itu bisa jadi musuh loh bagi kalian. Bisa jadi musuh. Maka berhati-hatilah menghadapi keluarga kalian. Karena keluarga itu justru bisa menghalangi. Dan Allah mengatakan dalam surat At-Taghabun ayat 15, innama amwalukum wa auladukum fitnah. Sesungguhnya harta kalian dan anak-anak kalian adalah ujian buat kalian. Oleh karena itu hadirin sekalian, kita harus tentukan teman setia kita dari sekarang. Nabi sudah kasih faktanya. Siapa yang setia, siapa yang gak setia. Siapa yang bersedia menemani kita, siapa yang tidak. Maka tentukan sikap dari sekarang. Dan hadirin yang Allah muliakan. Dan ini bukan berarti kita meninggalkan keluarga dan harta. Jadikanlah keluarga kita dan harta kita sebagai sarana beramal soleh. Jadikanlah keluarga kita dan harta kita sebagai sarana beribadah, bertauhid kepada Allah. Jadi sarana bersyukur jika kita dikasih nikmat, dan jadi sarana bersabar jika ada masalah dalam keluarga dan dalam masalah harta kita. Ada problematika, mungkin suami istri cekcok, sabarlah. Karena itu yang akan menjadikan, atau itu yang akan menemukan kita dengan teman setia kita di alam kubur. Dan hadirin Allah muliakan. Terakhir, kebersamaan amal soleh dengan kita. Dan kebersamaan amal perbuatan dengan kita itu real. Itu real. Itu bukan omong kosong. Dalam hadis Nabi SAW menyatakan bahwa seorang hamba yang beriman ketika di dalam kubur, dalam hadis yang panjang, wa ya'tihi rajulun hasanul wajah hasanul thiyab thayyibur rih. Pada saat kita sedang dengan kesendirian kita di alam kubur, maka kita didatangi oleh seseorang yang wajahnya indah, wajahnya tampan, wajahnya menarik, hasanul thiyab, pakaiannya, wardrobe-nya pun juga bagus, thayyibur rih, aromanya jamaah, aromanya luar biasa wangi, wajahnya rupawan, bajunya baik, dan aromanya juga wangi. Bayangin gak sih, kita ketemu orang seperti itu aja di sebuah acara atau di sebuah tempat, di sebuah restoran atau di sebuah masjid, itu aja buat kita nyaman. Lalu bagaimana ketika
ketika kita sedang sendirian di alam kubur, gak ada siapa-siapa, gak ada pasangan, gak ada anak-anak, gak ada orang tua, gak ada keluarga, gak ada siapa-siapa, jemaah, gak ada handphone, gak ada siapa-siapa. Kita nggak bisa teriak, kita nggak bisa minta tolong. Tiba-tiba datang orang seperti itu, wajahnya rupawan, bajunya baik, dan aromanya indah. Ia mendatangi kita dan mengatakan, fayaqulu abshir billadhi yasurruka hadzal yawm, hadza yawmuka, bergembiralah dengan apa yang akan menyenangkan engkau. Ya Allah, dia kasih kabar gembira kepada kita. Hadza yawmuka alladhi kunta tu'ad. Ini hari yang Allah janjikan kepada Anda. Dia memberikan kabar gembira, nikmat kubur, jemaah. Fayaqulu lahu man anta. Lalu si mayit bertanya, siapa engkau? Fawajuhal wajhu yaji'u bil khair. Wajahmu itu wajah membawa kebaikan. Lalu ia mengatakan, fayaqulu ana amaluka salih. Aku adalah amal solehmu. Allahu Akbar. Aku adalah amal solehmu. Salat kita, puasa kita, zikir kita, zikir pagi petang, kajian-kajian kita, kajian yang kita ikuti, kesabaran ketika kita lagi sakit atau ketika kita lagi kena musibah. Lalu upaya kita untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika kita dikasih nikmat, ketika kita menghadapi apa yang Allah takdirkan pada hari itu. Semua itu berbentuk seseorang yang wajahnya rupawan, bajunya indah, dan aromanya wangi. Dan itulah teman setia kita akan menemani kita di dalam kubur. Ana amaluka salih. Aku adalah amalmu, amal saleh. Dan sebaliknya, jemaah, kalau kita nggak beriman kepada Allah, kalau kita berada di kutub sebaliknya, apa kata Nabi SAW dalam hadits yang panjang, hadits Ahmad, wa ya'tihi rajulun qabihul wajah qabihul thiyab muntinur rih. Di alam kubur seseorang itu akan didatangi oleh sosok yang wajahnya buruk sekali, wajahnya buruk, wa qabihul thiyab, dan bajunya buruk, bajunya kumal, dekil, kucel, muntinuri, baunya luar biasa, baunya busuknya luar biasa, bau busuk luar biasa. Kita bertemu orang seperti ini di tempat yang mewah misalnya, yang sangat grande, itu aja gak nyaman, buruk rupa baju dan baunya gak enak. Fayaqul, lalu orang ini berkata kepada si penghuni kubur, abshir billadhi yasu'uka, bergembiralah dengan apa yang akan menyakiti kamu. Orang ini menyampaikan majalah sarkasme, jamaah. Bergembiralah dengan hal yang akan menyakiti kamu, bergembiralah dengan siksa yang akan Allah siksa. Hadza yaumuka alladzi kuntu tu'ad. Ini hari yang selama ini dijanjikan kepada kamu.
Ini hari di mana kamu dengar perkataan ustadz kamu, kiai kamu, tentang bahaya adab kubur. Jangan lupa sholat, jangan lupa berzikir, takutlah terhadap adab Allah. Nah, ini harinya katanya. Fayaqulu man anta. Lalu penghuni kubur ini bertanya, siapa engkau? Fawajhukal wajhul ladzi yaji'u bisyarr. Wajahmu itu membawakan keburukan. Fayaqulu ana amalukal khabith. Orang ini mengatakan, saya adalah amal burukmu selama di dunia. Allahu Akbar. Ternyata dia tidak lain tidak bukan adalah maksiat-maksiat kita, jemaah. Dia tidak lain tidak bukan adalah dosa-dosa kita. Ternyata sosok bau busuk yang nyinyir sama kita, nakut-nakutin kita di alam kubur, itu adalah amal maksiat kita jika kita tidak bertobat kepada Allah, dan jika kita tidak meminta bertobat, jika kita tidak ditolong oleh Allah. Maksiat seseorang, dosa-dosa seseorang, ketika wanita mengumbar auratnya, ini jadi kayak begini. Durhaka sama suami, durhaka kepada orang tua, gak sholat, gak berzikir sama Allah, melakukan kesyirikan, melakukan kekufuran, tidak mengikuti sunnah Nabi SAW. Semuanya akan berubah menjadi sosok yang akan menemani kita, atau mohon maaf, akan menemani penghuni kubur yang tidak bertakwa kepada Allah, yang isinya maksiat dalam bentuk wajah yang buruk, lalu baju yang rusak dan compang-camping, dan aroma yang baunya luar biasa, busuk. Hadirin Allah muliakan, minta pertolongan kepada Allah. Lalu kita memperjuangkan pendamping mana yang kita pilih setelah taufik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita mau pilih pendamping kubur kita, wajah yang buruk rupa, baju yang buruk dan bau busuk, atau kita mau memperjuangkan pendamping wajah rupawan, baju yang indah, dan aroma yang wangi. Minta pertolongan kepada Allah. Carilah teman setia itu dari sekarang, dan jadikanlah harta dan keluarga sebagai sarana beribadah, bukan pihak yang melalaikan kita dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini bisa disampaikan, semoga bermanfaat. Kami meminta ilmu yang bermanfaat, dan kami meminta ilmu yang tidak dan kami meminta perlindungan dari ilmu yang tidak bermanfaat, dan kami meminta pendamping di alam kubur, sosok yang wajahnya rupawan, bajunya indah,